Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kembali lagi kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, terima kasih atas penyertaan hidup yang masih Kau anugerahkan kepada kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Tuntut sertai agar kami boleh mendengarkannya dan boleh mengertikan firman-Mu yang kami akan baca nantinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Judul perikop Iman dan Hikmat. Ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Dikatakan berbahagia bagi mereka yang mendengarkan sekaligus melakukan firman Tuhan. Ya, shalom jemaat Tuhan. Dalam kehidupan kita pasti sering mengalami banyak pencobaan dan masalah. Firman Tuhan berkata, anggaplah sebuah kebahagiaan jika banyak pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentu secara pikiran manusiawi tidaklah masuk akal jika pencobaan dijadikan sebagai kebahagiaan. Itulah luar biasanya firman Tuhan. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan banyak masalah, kita justru terjun ke dalam hal duniawi. Bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan Allah. Kita menyalahkan Allah, mengapa Allah selalu memberikan pencobaan dalam kehidupan kita? Padahal Tuhan sendiri, Allah sendiri tidak pernah memberikan umatnya cobaan. Dalam Yakobus 1 ayatnya ke-12 berkata, ayatnya ke-13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan juga tidak sedikit orang yang bunuh diri. Mengapa? Karena tidak adanya iman untuk mempercayai rancangan yang Tuhan susun bagi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Banyak manusia yang tidak tahan uji terhadap banyaknya pencobaan. Maka firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-12, Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah mereka yang tahan uji terhadap pencobaan, karena mereka akan menerima mahkota yang dijanjikan oleh Allah. Kita tahu bahwa pencobaan bagi kehidupan kita, bagi iman kita, menimbulkan ketekunan sehingga kita menjadi sempurna. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai iman dan hikmat, ia justru jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam hal duniawi.
bukan berlari kepada Tuhan ketika mendapatkan banyak masalah. Maka firman Tuhan berkata di ayatnya yang kelima dan keenam berkata, apabila seorang tidak mempunyai hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Bapa, kepada Allah, dengan iman tanpa bimbang, seperti laut yang terombang-ambing kian kemari oleh angin. Janganlah kita meminta hikmat kepada duniawi, sebab firman Tuhan berkata di ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, ketika kita meminta hikmat, iman kepada duniawi, kita sudah mendua hati terhadap Allah, terhadap Tuhan, yang justru menyeret kita ke dalam dosa, ke dalam maut. Dan kita menjadi sangat susah mendapatkan sukacita. Ya, memang benar ketika kita terjun ke dalam duniawi yang menawarkan sejuta kenikmatan, sejuta kesenangan, namun itu hanyalah sesaat yang berakhir dengan maut, tidak dengan Tuhan yang memberikan segala sesuatunya kekal. Maka demi itu, janganlah mendua hati. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Buatlah kami meminta hikmat dan iman kepadamu saja ya Tuhan. Tidak lari kepada hal duniawi yang justru menyeret kita ke dalam dosa. Semoga firman-Mu yang kami telah dengarkan ini ya Tuhan, boleh menjadi pedoman kehidupan kami menjadi lebih baik yang Kau kehendaki ya Tuhan. Juga tak lupa kami mendoakan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bagi pemimpin kami, bagi pemerintahan kami, sertai ya Tuhan, sertai mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga boleh memimpin negara kami dan boleh memerintah kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, COVID-19 yang masih ada ya Tuhan, angkat dan hilangkan virus ini ya Tuhan, sehingga kami boleh leluasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, mendoakan buat jemaat-Mu ya Tuhan dan hamba, sehingga terus Engkau menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami juga kekuatan dan kesehatan yang baik ya Tuhan. Buatlah kami terus berpengharapan kepadamu, terus mengandalkan-Mu di setiap langkah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada yang seperti Engkau, mulia sungguh tak ternilai. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku, pimpin hidupku kepada jalan-Mu. Yesus, ajaib perbuatan-Mu tak terselami pikiranku. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku, ajarku dalam kebenaran-Mu. Hikmat-Mu tiada terselidiki, yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami, yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang.
ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Tuhan, tiada yang seperti Engkau, mulia sungguh tak ternilai. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku, pimpin hidupku kepada jalan-Mu. Yesus, ajaib perbuatan-Mu tak terselami pikiranku. Ku mau di dalam-Mu dan Kau di dalamku, ajarku dalam kebenaran-Mu. Hikmat-Mu tiada terselidiki, yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami, yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang, ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Oh, hikmat-Mu tiada terselidiki, yang mampu mengubah pemikiranku. Hikmat-Mu tiada terselami, yang akan menuntun jalan-jalanku. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang, ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang, ajarku untuk mengerti hikmat-Mu. Hikmat-Mu mengubahkan hidupku sekarang, ajarku untuk mengerti hikmat-Mu.